dulu ujian nasional itu dia sangat menentukan kelulusan, ya lulus atau tidak. Nah sekarang TKA itu tidak demikian. Nanti di dalam TKA ini khusus untuk satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat itu 3 mata pelajaran wajib. Jadi mereka itu nanti punya sertifikat dari hasil TKA. Baru saja kemarin MRPTNI launching terkait dengan SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Dalam satu ketentuan umumnya bahwa siswa yang bisa masuk jalur SNBP harus mempunyai nilai TKA. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast Bikin Terang. Kali ini kita akan bahas satu hal yang cukup penting, tapi saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan saya. Saya Diandra Mufni, kembali lagi di Bikin Terang. Kamu pernah ujian nasional? Saya sih terakhir ujian nasional 10 tahun lalu ya. Sempat ngalamin berarti Sempat ya? ngalamin, dan itu yang masih kertas. Oh iya. Sekarang kan udah banyak banget perubahan nih. Terakhir rasanya gimana? Deg-degan nggak? Karena ujian nasional itu kan menentukan kita lulus atau tidak ya? Bener, deg-degan sih. Tapi waktu itu saya lebih deg-degan masuk kuliah negeri atau enggak. Karena kalau misalnya saya nggak masuk kuliah negeri, waktu itu saya nggak boleh kuliah. Oh gitu ya? Harus masuk negeri. Iya. Oh sama ya? Sama persis. Nah, kita akan membahas satu tema. Tadi kalau kita bahas ujian nasional, ini ada satu tema atau satu kebijakan namanya TKA. Tes kemampuan akademik. Bukan TKI ya, ini TKA. Bukan TKI, benar. Tes kemampuan akademik yang baru diluncurkan oleh Kemendikdasmen. Seperti apakah TKA itu? Karena kan nanti apalagi nih kebijakannya gitu. Iya, ganti menteri kok ganti kebijakan lagi orang-orang. Apa bedanya dengan ujian nasional? Apa beda dengan Merdeka Belajar? Oh, nggak ada hubungannya. Dan lain-lain ya. Dan untuk itu kita sudah kehadiran ada Bapak Tony Taharudin selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikdasmen. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Profesor dong, sebut profesornya. Mahal harganya. Udah guru besar nih. Gimana Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, ini TKA udah banyak yang nanya nih di sosial media, kebijakan apa lagi yang dikeluarkan. Sebenarnya TKA itu apa secara singkatnya? Beda dengan UM? Ya, mungkin harus kita mulai dari bahwa proses pembelajaran di kelas itu adalah masih separohnya. Separuh lagi adalah bagaimana kita mengukur hasil pencapaian belajar, ya, dan harus dibandingkan secara konsisten antar satu waktu dengan waktu yang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu tes, ya, untuk mengukur kemampuan akademik secara individu. Nah, kita buat sekarang adalah tes kemampuan akademik. Dulu pernah ada ujian nasional, tetapi sangat berbeda, ya, bahwa dulu ujian nasional itu dia sangat menentukan kelulusan, ya, lulus atau tidak. Nah sekarang TKA itu tidak demikian. TKA mengukur kemampuan akademis dari para murid, dilihat dari misalnya literasi, numerasi, dan juga penalaran untuk mata pelajaran yang diujikan. Jadi bukan cuma sekedar ngerjain soal ya Pak ya? Bukan. Wajib gak nih Pak? Tidak wajib. Tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan berarti? Tidak menentukan kelulusan. Itu berbeda dengan ujian nasional. Terus kalau nggak wajib, nggak menentukan kelulusan, ngapain kita ikut Pak? Karena kita perlu juga mengukur kemampuan individu murid untuk mata pelajaran yang diujikan. Karena kita perlu juga data terkait dengan capaian individu murid untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ya, nanti bisa menjadi refleksi buat muridnya, bisa menjadi refleksi buat gurunya,
ya untuk meningkatkan kualitasnya mereka. Bentuk tesnya sendiri ini kayak gimana sih Pak? Nanti di dalam TKA ini khusus untuk satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat itu 3 mata pelajaran wajib. Apa tuh Pak yang Ini wajib? berarti buat kelas 12 nih. Kelas 12. 12. Mata pelajaran matematika, Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. bahasa Inggris. Berarti 3 mata pelajaran dasar tuh, Pak, Wajib. Oke, Ya. berarti tadi yang dibilang untuk penalaran numerasi dan literasi Ya. yang wajibnya ya. Kemudian nanti mereka memilih 2 mata pelajaran pilihan. Pilihannya apa, Pak? Pilihannya banyak, tergantung kepada peminatan mereka ke depan. Oh, keren dong ya. Ya, jadi kalau mereka mau melanjutkan misalnya program studinya kedokteran, mereka Pilihnya harus biologi memilih gitu. mata pelajaran biologi, kimia. Dan kami sudah mengeluarkan Capman ya, terkait dengan itu. Jadi mata pelajaran pilihan apa disesuaikan dengan prodi apa. Oh, kalau di UN kan kita nggak bisa milih kan, Pak ya? Iya. Nggak. Dikasih 5 atau berapa? Semua kerjain. Semua dikerjain kan. Kalau ini ada 2 mata kuliah, 2 mata kuliah. Mata Dua pelajaran Mata ujian. pilihan. Iya. 2 pilihan. Wajib dan pilihan. Wajib Nanti dan nilainya digabung menjadi satu skor tertentu. Iya, menjadi 1 skor. Untuk Itu untuk kelas 12. Kelas Kalau 12. yang kelas 9 kelas 6 dan 9 beda dengan tingkat satuan menengah ya. Hanya 2 mata pelajaran wajib. Oh, jadi pilihannya nggak ada. Tidak ada. Oh. Bahasa Indonesia dan matematika. Oh, baik. sama tuh ya. Kelas 6 dan kelas 9 sama. Sama. Pak, berarti ini dimaksudkan untuk apa? Ketika siswa itu ikut, baik kelas 6, 9, 12, skor yang nanti mereka dapatkan bisa untuk apa? Yang mereka dapat nilai dan sertifikat berarti ya? Iya, jadi mereka itu nanti punya sertifikat dari hasil TKA. Nah, kemudian ketika berbicara satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat itu, baru saja kemarin MRPTNI launching terkait dengan SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Dalam satu ketentuan umumnya bahwa siswa yang bisa masuk jalur SNBP harus mempunyai nilai TKA. Oh, makanya itu dikebut di Ya, November sebelum sehingga SNBP. nanti siswa-siswa yang mengikuti jalur SNBP sudah otomatis dia harus mengikuti TKA. Karena panitia nasional, seleksi nasional berbasis prestasi itu membutuhkan nilai TKA. Itu salah satu contohnya. Mungkin nanti juga ada contoh-contoh yang lain yang harus menggunakan nilai TKA. Ya, jadi buat para ibu, orang tua yang punya anak kelas 12, nanti November 2025 akan ada tes akan ada kemampuan TPA, jangan akademik. sampai nggak, TKA jangan sampai nggak ikut ya Pak ya. Siapa tahu bisa jadi jalur prestasi kan. Iya. Ya. Tapi memang ya, Diandra ya, apa ada teman saya ingin ketika dia lulus SMA, dia pengen cari beasiswa di luar negeri. Ya. Harus ada TKA-nya juga Ternyata ya. mereka tidak diterima karena di Indonesia kan tidak ada ujian nasional lagi, Iya. tidak ada tes seperti ini. Jadi mereka nggak bisa. Mereka nanya nih, mana alat ukur pendidikan yang diuji oleh negaranya Standar. mana gitu, Iya. yang standar. Hanya ada alat ukur ujian nilai ijazah. Yang alat ukur yang milik negaranya mana? Jadi tidak diterima Pak. Ya. Jadi ini salah satu solusi saya. Iya. Ya, salah satu solusi untuk hal tersebut. Contohnya misalkan negara Jerman ya, melalui atas pendidikannya itu menginformasikan bahwa ketika mau masuk kuliah di Jerman misalnya, itu harus mempunyai nilai yang standar dari negara. Oh benar. Ya. Memang ada beberapa contoh yang tidak bisa masuk, Iya, iya. Belanda, Jerman ya. Waktu lalu Iya, lama karena siswanya nggak punya Ya, karena hasil ujian nasional dan standar dari negara itu. Tapi kenapa baru sekarang sih Pak TKA ini ada Ya 2019 kan ditiadakan ya oleh UN-nya? kementerian sebelumnya. Pak Menteri sebelumnya, sorry. Kementerian itu jadi 2 sekarang. Pak,
sebelum mengeluarkan kebijakan TK ini kan, itu kan pasti ada banyak story-nya. Pasti udah mengumpulkan banyak pertimbangan yang matang, orang-orang hebat. Sampai akhirnya muncul ini apa Pak? Dasar filosofinya Pak? Ketika kita bicara mutu pendidikan nasional, sekolah-sekolah kita ini gap-nya masih terlalu jauh ya tentang kualitas ini. Ya mungkin salah satu di antaranya kita tidak bisa mengukur kualitas dari sisi individu dan tidak bisa membandingkan antar wilayah katakanlah. Nah sehingga di dalam proses peningkatan kualitas agak sulit kalau kita tidak punya data empirik terkait dengan fakta lapangan bagaimana mutu pendidikan di lapangannya. Mutu pendidikan yang dilihat dari nilai standar tadi. Ketika nanti kita mempunyai nilai yang terstandar, maka kemudian kita bisa melakukan refleksi dan bisa melakukan perbaikan dari sisi mana untuk peningkatan kualitas itu. Walaupun memang sudah ada ukuran-ukuran lain, tetapi ukuran-ukuran secara individu juga harus kita lakukan supaya bisa lebih cepat mengakselerasi kualitas itu. Jadi ada alat ukurnya lah buat kita untuk menilai standar pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikannya juga kelihatan dari TKA itu. Pak, kalau kan kita biasanya anak-anak kita suka masuk sekolah swasta, boarding, atau ada kampus yang agak bagus gitu kan, ada tes kemampuan akademiknya. Kira-kira itu mirip kayak gitu enggak, Pak? Kalau tentunya mirip ya, tetapi kalau ini kan terstandar secara nasional. Kalau itu kan tergantung sekolahnya ya. Seperti apa mau di target atau capaiannya seperti apa, kualitas dari inputnya. Kalau ini kita melihat secara nasional. Dan mata pelajarannya juga mungkin tertentu ya, yang diinginkan oleh sekolah itu. Berarti itu nanti computer based test kah atau gimana Pak? Nanti akan kan kalau dulu ya, kalau saya pas zaman-zaman UN nih pakai kertas, ini ada banyak paket-paketnya nih, setiap orang-orang yang sebelah saya tuh paketnya beda gitu. Itu kayak gitu juga kah atau gimana? Sekarang semuanya berbasis komputer. Oke. Tidak ada yang berbasis kertas. Oke. Nah, sertifikatnya ini berarti nanti juga bisa dipakai buat beasiswa nanti kah atau seperti apa di luar negeri gitu misalnya? Ya, nanti tergantung yang memanfaatkannya. Artinya orang yang atau organisasi tertentu yang memerlukan TKA, maka sebagai alat bukti mereka punya nilai standar yaitu TKA. Sertifikat kita namakan sebagai SHTKA. Sertifikat hasil tes kemampuan akademik. Oke, berarti salah satunya tadi untuk SNBP itu tadi ya Pak ya? Iya. Oke. Penting kok ini. Pak, apa yang sering banyak orang tua atau pengamat pendidikan kesalahpahaman apa yang muncul dengan TK ini? Yang kan pasti sebelum mengeluarkan kebijakan ini ada aja orang yang memberikan masukan. Banyak pro kontra juga pasti. Kendalanya. Ya, memang sih pada saat sekarang itu, kalau satuan pendidikan nanti sudah istilahnya kualitasnya setara, ya, bahkan melebihi standar, itu mungkin bisa diserahkan kepada masing-masing sekolah ya, untuk mengukur tes kemampuan akademiknya. Tapi kalau sekarang kita perlu yang secara nasional, supaya nanti dalam tahap peningkatan kualitas itu bisa lebih mudah. Ya, memang salah satu yang dikeluhkan waktu ujian nasional dulu adalah soalnya sama, sementara kapasitas dan kemampuan daerahnya kan beda-beda nih. Betul. Tapi itu menjadi wajib lulus atau tidak, sehingga ada banyak komplain dan kontroversi. Nah, kalau ini kan tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan, tapi ini jadi modal buat siswa kalau ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Menurut saya ini ideal sih sebenarnya. Iya, gitu. benar. Harusnya orang disambut dengan antusias nih, karena memang mungkin belum merasakan manfaatnya karena memang belum dicoba juga. Gitu. Mungkin. Dan salah satu target kami itu adalah meningkatkan budaya mutunya ya. Baik dari sisi sekolahnya, dari sisi gurunya maupun dari sisi individu muridnya.
Oke. Kalau budaya mutu itu terbangun, saya kira tidak akan ada kontroversi yang muncul ya. Iya, iya. Karena ketika anak mau ikut TKA ya dengan kesadaran sendiri bahwa saya ingin mengukur Kemampuan saya kemampuan sendiri. saya. Iya, iya. Harapannya seperti itu. Oke. Makanya kita berikan opsional. Ya, dan yang mengikuti TKA ini betul-betul yang sadar akan dirinya bahwa dia ingin mengukur kemampuan akademisnya. Oke. Di samping nanti ada berbagai pemanfaatan yang akan dilakukan. Pak, pelaksanaan TKA yang terdekat, Pak? Untuk tahun ini kita melaksanakan TKA untuk satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK ataupun yang sederajat. Kelas 12 ya Pak? Kelas 12. Kapan, Pak? Tanggal 1 sampai 9 November 2025. 2 bulan lagi nih, kira-kira. Serentak berarti ya, Pak? Serentak. Nanti tergantung kepada kemampuan sekolahnya berapa sesi. Tapi waktunya 1 sampai 9 November. Oh, karena ini udah computerized Computer ya? based test semua. Jadi harus pakai komputer ya? Betul. Nggak pakai kertas, kemudian dibolong-bolongin gitu, nggak kayak saya dulu kan? Dan komputer juga nanti ada yang fully online, ada yang semi online. Oh, Karena tidak semua sekolah bisa menjangkau internet. iya, iya, iya. Ada juga sekolah-sekolah yang tetap komputer based tetapi dia semi online. Nah, persiapannya gimana Pak untuk daerah-daerah yang terpencil, terluar, terdepan, yang memang belum ada BTS, karena BTS-nya agak bermasalah tuh. Secara empirik, kita selalu melakukan asesmen nasional sekarang per tahun ya. Dan dari situ walaupun siswanya sampel, secara infrastruktur itu tidak ada kendala. Walaupun nanti TKA ini bukan sampel kan, seluruh siswa yang mengikuti TKA. Nah ini kita sudah antisipasi untuk mengidentifikasi sekolah mana saja yang kira-kira harus diintervensi terkait dengan infrastruktur untuk TKA ini. Oke. Buat By name, siswanya, by address. buat siswanya sendiri nih Pak, apa sih peluang yang mungkin bisa terbuka nih buat mereka dengan mengikuti TKA ini? Ya pertama tadi ya, kalau mereka sudah sadar akan dirinya untuk mengetes kemampuannya, berarti mereka sangat siap nanti untuk menghadapi tantangan masa depan. Terutama ketika mereka ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi untuk kelas 12 ini. Dan nanti untuk kelas 6 dan kelas 9, ketika sistem penerimaan murid baru ini regulasinya sudah diperbaiki dengan memunculkan TKA, ini juga sama. Mereka akan sangat terdorong untuk mengikuti TKA karena untuk lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, TKA menjadi syarat untuk Masuk ke sekolah jenjang ya, selanjutnya. Oh iya. Prof. Tony kan berarti udah ini kan, sudah lihat soal-soalnya kan Pak? Ya. Udah ini dong. Belum saya belum. Bukan soal ya. uji coba, Iya. soal simulasi udah dong. Nah, kira-kira Pak, kalau Pak Tony waktu itu masih SMA, bikin stres atau tidak? Karena kan ada yang bilang, wah TKA bikin kita stres aja ini, orang tua mau ujian gitu. Ya karena ini basisnya adalah materi yang sudah diberikan kepada mereka di semester sebelumnya. Saya kira sudah tidak ini lagi ya, tidak akan stres lagi menghadapi soal-soal yang demikian karena memang tidak keluar dari jalur materi yang apalagi sudah ada dua ujian pilihan yang mereka kuasai atau yang mereka inginkan ya Pak ya. Ya. Itu berarti persiapan soalnya gimana Pak? Misalnya anak saya mau ikut, dia pengen jadi wartawan. Ya saya sih pengennya jangan jadi wartawan anak saya. Gaji kecil soalnya. Nah, aduh, buka kartu. Nah, terus dia harus ikut berarti apa tuh, sosial gitu kali Pak ya? Atau? Ya, sudah ada jalur-jalurnya. Ya. Ketika mau ke ilmu sosial, nanti mata pelajarannya apa saja. Oh, soalnya udah disiapin berarti ya? Oke. Oh, jadi dari Kemendikbudrismen tuh udah, misalnya saya mau ke, misalnya ke Fakultas Hukum, itu udah ada pilihannya Sudah. yang bisa diambil
ini sama ini gitu. Dan sudah diketahui juga oleh panitia nasional, seleksi nasional berbasis prestasi ya. Jadi diharapkan sih para siswanya mengikuti sesuai dengan aturan itu. Iya. Karena akan merugikan sendiri kalau pilihnya macam-macam. Macam-macam. Misalkan mau jadi ketua ormas gitu misalkan kan. Ngambilnya apa dong pilihannya? Ngambilnya ini apa? PPKN. biar ormas yang Pancasilais maksudnya. Betul. Biar nggak ini Pak, biar nggak malak-malak. Itu malak-malak. Budi pekertinya bagus ya Mas. kan katanya kan kita harus sopan santun gitu. Jadi kalau malak yang sopan. Jangan dong. Pokoknya semua yang cita-cita dari peserta didik ini semuanya ada Pak ya yang mereka inginkan ya. Minimal yang mendekati lah, sosial, kedokteran, apalagi sih misalnya dia mau jadi astronot, jadi insinyur, atau mau jadi diplomat, pialang saham, atau dia mau jadi bandar apa ya? Bandar minyak gitu kan. Bandar Jakarta tuh, punya bandar Jakarta. Kan orang yang main minyak banyak duitnya, jadi atau mau batu bara, bisnis batu bara gitu. Bisnis batu, kan ada kan bisnis batu bara kan? Ada, banyak Mas masih. Banyak haji punya batu bara. Nah Pak, jadi... Ini kemana-mana nih Mas Kai. Bukan, maksudnya berarti kan Kementerian Didasmen ini sudah menyiapkan semua keinginan dari anak murid. Iya, jadi semua cita-citanya tuh bisa tercapai, udah on track gitu dari awal juga. Benar-benar. Jadi semuanya udah aman Pak untuk soal ini. November sebentar lagi loh Pak. Ya, sudah kita persiapkan. Tryoutnya udah. Cuman yang tahu soal kan orang tertentu. Oh ya. Nggak bocor kan Pak? Enggak. Jaminannya apa Pak? Nggak bocor karena dulu UN ada yang bocor-bocor juga. Iya, pengalaman, Kita Pak. sangat berlapis keamanannya terkait dengan soal. Karena computer based test juga sih. Computer base, paketnya banyak, insya Allah tidak akan bocor. Dalam satu kelas itu bisa kiri kanannya beda ya berarti Beda. Pak? Nggak bisa nyontek Kiri dong kanan, kita. bisa. belakang beda. Jadi kita berusaha paketnya banyak. Tapi walaupun berbeda, tapi Soalnya itu serupa ya? Sama, tingkat kesulitan, tingkat ininya sudah diukur. Oke. Oh, berarti STTS tuh, serupa tapi tak sama. Iya. Tapi ada ini nggak sih Pak, misalnya kayak orang tua gitu mengeluhkan ke Kemendikdasmen, aduh ini anak saya stres gitu mau ngikutin TKA. Ada nggak Pak? Belum. Belum ada. Tryoutnya udah Pak? Tryoutnya belum. Simulasinya saya Kapan, lupa Pak? tanggalnya. Itu bisa diikuti oleh siapa aja? Tapi kalau latihan sudah mulai dari tanggal 24 Agustus. Kalau latihan ya. Latihannya Ayo coba TKA. di Ya websitenya. ada websitenya kami di pusmendik.kemdikbud.go.id/TKA. Itu mereka bisa melakukan latihan. Nah ini yang jarang orang tahu nih Iya, Mas. Pak. Orang-orang kadang platform-platform Dan ini juga udah disampaikan. di rumah pendidikan, di fitur sumber belajar ruang murid, itu juga bisa melihat, bisa melakukan. Kalau kita simulasi. cari di websitenya Kemdikdasmen bisa Pak? Bisa. Ada semua tuh ya? Ada semua. Ya jadi buat yang pengen tes tryout ya? TKA. Dan mereka sudah familiar pelatihan. dengan rumah pendidikan juga di ruang murid. Oke. Iya. Dan mungkin pihak sekolah bisa kasih tahu ya Pak ya? Karena itu bisa Kita lebih... sudah melakukan sosialisasi. Dan harusnya sekolah juga sudah Udah terbiasa nyampein ya. mengetahui itu. Kan biasanya kalau kita mau ujian nasional ya, kita kalau ke toko buku kan suka tuh super intensif. Itu sudah banyak ya bukunya. Udah keluar Di belum toko. Pak untuk yang TKA nih? Kayaknya sih sudah banyak di toko tuh. Udah ada Iya. tuh banyak. Ini kalau buat penerbit, wah ini Cuan lahan lagi. bisnis ini. Ya nggak apa-apa juga Pak ya buat kemampuan kan. Iya, kan latihan-latihan soal itu paling penting. Kalau misalnya dulu ya saya ikutan SBMPTN sama SIMAK dulu. UI. Oh, SIMAK. Dulu SIMAK UI. Tiap hari malah saya lebih fokusnya buat disimak sama SBMPTN dibanding UN. Oh gitu ya. Iya, karena dulu saya dari IPA ke IPS, Pak. Oh, Dari IPA, UN-nya kan IPA, Nah, terus IPS-nya IPS ini nih murni. yang merusak ini nih. Tapi kan saya tes. Orang IPA boleh ke IPS, orang IPS nggak boleh ke IPA. Nah, kalau TKA gimana, Pak? Untuk pilihannya, boleh nggak
cross jurusan Kalau gitu? secara ini boleh aja milih kemanapun, Oke. mata pelajaran pilihannya, tapi nanti kan pada saat seleksi, yang menyeleksi lihat mata pelajaran apa. Iya, benar. Benar-benar. Kalau ke kedokteran nanti yang dilihat mata pelajarannya pilihannya PPKN, nggak nyambung kan? Iya, iya, iya. Tapi memang Pak, terutama orang tua ini mesti dikasih pemahaman yang lebih soal ini. Ya, Mungkin buat mereka yang dari tingkat pendidikan, dari ekonomi, mungkin mereka udah lebih paham soal ini karena literasinya cukup banyak. Sementara buat mereka yang tingkat pendidikannya rendah, kemampuan ekonominya juga pas-pasan tuh, Masih dia harus kurang aware. harus diberitahu bahwa makin banyak dia punya sertifikat, salah satunya adalah TK, ini makin peluang anak-anak mereka untuk ikut jenjang lebih tinggi, dapetin beasiswa, sekolah di luar negeri itu jadi makin besar sebenarnya Pak. betul. Dan di persyaratan daftar TKA itu juga ada persetujuan orang tua. Karena untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan. Sehingga siswa itu memilih mapel itu sudah ada persetujuan dari orang tua. Karena nanti akan nyambung kan ke pilihan prodi di perguruan tingginya. Jadi Pak, berarti buat siswa yang kelas 12, kalau mau ikut mesti izin orang tua, dan kalaupun dia tidak ikut, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak dipaksa ya. Tidak. Tapi kalau menurut saya kayaknya semuanya ikut ya Pak. Kayaknya ya. Ya mungkin fakta lapangan demikian. Iya kalau memang Tapi nggak, secara regulasi kami tidak Tidak memaksa. mewajibkan. ya tidak bayar juga kan Pak. Tidak bayar. Tidak bayar. Why Jadi, not gitu? Iya. Kenapa nggak ikut? Ya itu juga sama tuh harus ditekankan tidak bayar. Oke. Karena memang tidak bayar. Iya. Jadi kalau ada yang sekolah memberikan uang bayaran untuk TKA, berarti sekolahnya mesti Diusut Pak. kena tegur Pak. Jangan sampai dimintain bayaran gitu maksudnya. Betul. Tapi Bapak udah ini belum ketemu sama siswa-siswa nanyain soal TKA tuh kayak gimana? Ada tanggapan dari siswa tuh gimana Pak? Tadi pagi saya baru ketemu salah satu sekolah di Jakarta. Saya bertanya terkait dengan kenapa ikut TKA. Iya. Mereka sudah paham bahwa manfaat TKA ini untuk studi lanjut. Kemudian di samping itu juga dalam memilih mapel dia sudah paham. Karena memang regulasi kami sudah dikeluarkan. Jadi ketika ingin memilih program studi tertentu, dia milih mata pelajaran ini, dan dia sudah tahu. Terkait dengan soal, mereka memang sudah mempersiapkan dari sekarang. Karena sudah banyak mungkin buku-buku terkait dengan TKA. Dan juga guru-gurunya juga memberikan bimbingan terkait dengan mata pelajaran yang akan diujikan. Itu sudah mulai. Dan saya tanya apakah semua anak ikut TKA? Tidak. Jadi ada yang memilih tidak ikut. Jadi tidak diwajibkan. Dan nggak masalah juga yang nggak ikut. Tidak masalah. Pak, salah satu yang saya secara pribadi mendukung TKA ini karena dia basisnya itu bukan dari atas ke bawah nih kerjain nih. Jadi basisnya itu ada diberikan kebebasan buat siswa untuk memilih pelajaran yang dia sukai sesuai dengan cita-cita hidup yang dia inginkan. Ya. Karena ini sesuai dengan situasi era sekarang kan. Iya. Anak zaman sekarang kan nggak bisa kita paksa-paksa Pak. Jadi dan ini relate sebenarnya. Jadi saya cukup apresiasi sih dengan Pak Menteri, Prof. Tony dengan menerapkan ini Pak. Apa yang diharapkan nanti dari wajah pendidikan kita yang setelah kemarin memang agak absurd gitu ya. Sebenarnya mau dibawa kemana sih ini? Iya. Ini real dari kacamata kita sebagai jurnalis ya Pak ya. Kebijakannya maju mundur. Iya apa sih banyak. yang mau diharapkan? Nah, sekarang dengan adanya ini kita jadi ada harapan Optimis lagi lah nih. ya. Nah, apa yang Bapak harapkan dari TK ini? Apakah bisa jadi game changer buat Ya. pendidikan kita? Pertama bahwa visi kementerian kita sekarang itu adalah pendidikan bermutu untuk semua ya. Pendidikan bermutu semua itu tugasnya sangat berat. Berbagai program yang diluncurkan oleh Pak Menteri itu adalah untuk mendukung itu. Salah satunya adalah TKA.
Ya, ada TKA itu untuk melihat bagaimana kemampuan akademik murid. Sehingga nanti pada saat katakanlah sudah ada nilai TKA di tahun ini, kita bisa melihat mapping, pemetaan mutu dari pendidikan SMA misalnya. Untuk bisa dibuat program-program akselerasi apalagi setelah kita lihat bagaimana hasilnya ini. Nah, itu pasti akan ada program-program yang bisa menggenjot kualitas pendidikan kita. Di samping itu juga untuk SD, SMP. Dan prioritas yang lain yang diluncurkan oleh Pak Menteri, misalnya pembelajaran mendalam, itu juga sama. Sebetulnya esensinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya. Ada kritik nggak Pak yang ditujukan terkait TKA ini yang mungkin bisa dibilang paling galak nih untuk program TKA? Ya, ada sih kritik yang masuk, tapi kalau yang sifatnya membangun kita terima. Dan mungkin yang kritik juga belum tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Benar. Bahwa pendidikan di kita itu gapnya memang sangat tinggi. Sangat tinggi banget, sehingga harus ada program-program strategis yang bisa nanti menuju pada pendidikan berkualitas yang sama. Kalau sudah seperti itu, saya kira akan lebih mudah ya membuat apapun kalau sudah pendidikannya setara, berkualitas, mau diserahkan juga tesnya bisa begitu ya. Tapi kalau sekarang masih belum. Ya, karena ada istilah itu namanya mise, Pak. Minim informasi, salah eksekusi. Mise. Iya. Jadi karena banyak yang informasinya minim untuk satu kebijakan, jadi dia salah melakukan eksekusi, salah melakukan kegiatan, salah juga melakukan kritik. Makanya penyebaran informasi tentang TKA ini menjadi sangat penting. Apalagi ini suatu yang baru ya. Harapan kita sih ya, ini jangan bergonta-ganti. Bener. Ya. Itu Pak, ini harapan dari hati kecil masyarakat ini. Karena kalau di luar negeri kan Pak, yang kita baca, yang dialami oleh teman-teman, dan yang lain-lain itu salah satu yang tidak banyak berubah apapun rezimnya soal sistem pendidikan. Soal pendidikan Pak, karena itu harus udah ada blueprintnya. Nah kalau di kita khawatirnya ganti presidennya, ganti orangnya, itu kebijakannya berubah. Bisa nggak Pak kita, Prof. Tony yang udah menjadi guru besar di kampus ini bisa mengatakan bahwa memang seperti itu harusnya pendidikan? Saya kira kalau komitmen kita sama semua untuk akselerasi kualitas harusnya bisa dilakukan. Jadi walaupun ganti presiden, ganti menteri, tetapi kita ajak pada satu komitmen yang sama, peningkatan kualitas saya kira bisa dilakukan. Membuat roadmap terkait dengan pendidikan ke depan misalnya, itu menjadi salah satu kunci juga untuk konsistensi kita di dalam pendidikan. Iya Pak, jadi negara lain udah ngomongin soal tingkat yang lebih tinggi, kita masih ngomongin guru honorer aja Pak. Ya. Kan sedih juga ya, pasti Pak Prof. Tony pasti sedih juga sih ngelihat kita aja yang nggak berkecimpung di pendidikan kok begini ya gitu. Ya, memang Pak Menteri sekarang juga sangat concern sekali ya terhadap guru misalnya, kesejahteraan guru, kualitas guru. Penting Pak, itu penting banget. Itu sangat penting. Kurikulum sebagus apapun, kalau gurunya masih kualitasnya rendah, sulit. Makanya Pak Menteri sekarang fokus sekali pada guru, ya pada sekolah-sekolah. Presiden juga sangat fokus terhadap hal itu. Iya, nah kita bisa minta Menteri Keuangan Pak, ini kan koboi sekali ini Pak, supaya guru disejahterain ya Pak, biar gajinya besar gitu Pak. Gaji guru 30 juta gitu. Saya yakin gak ada yang mau gojek lagi, gak ada yang mau nyambi. Dia fokus banget ngurusin muridnya. Saya juga mau dipindah kalau guru gaji segitu. Gaji guru 40 juta gitu kan. Oh saya jadi guru itu. Jadi pilihan Pak, jadi pilihan. Jadi kita pengen orang yang memang memilih profesi guru bukan cuma sekedar pengabdian, udah pastilah dia mengabdi. Tapi itu pilihan yang untuk muridnya dan untuk masa depan kehidupan dia. Walaupun sangat berat, kami memang concern ke situ sekarang.
dari sisi gurunya, dari sisi infrastrukturnya kita perbaiki ke depan. Ya. Nah, Pak, balik ke TKA nih Pak. Jadi apa yang diharapkan setelah ini selesai? Kan nanti kan ada evaluasi. Setelah itu kan tadi Prof. Tony bilang akan ada lanjutan untuk nggak cuma sekedar ini. Apa yang diharapkan, Pak? Pertama, ketika sudah ada hasil TKA, dari sisi manfaat tentunya untuk para muridnya ya. Ke studi lanjut. Tapi dari sisi sekolah itu bisa melakukan refleksi untuk gurunya ya, untuk satuan pendidikannya. Itu nanti akan terlihat kalau kita bandingkan satu sama lain antar sekolah, kemudian antar wilayah, kita bisa tahu dan bisa mendorong juga pemerintah daerah di dalam rangka peningkatan kualitas itu. Jadi saya kira sangat penting sekali dalam aspek penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu dengan adanya hasil TKA ini akan terbangun aspek apa yang harus diperbaiki ke depan. Nah, kalau soal TKA sendiri, Pak, tantangan terbesar nih gimana sih? Kan tadi juga udah sempat disinggung sama Mas Gaib. Wilayah-wilayah ini kan mutu pendidikannya berbeda gitu. Apakah nanti soalnya akan berbeda juga di tiap wilayah atau gimana? Kalau dari sisi soal tentunya sama ya, standarnya sama semua. Karena materi yang diajarkan juga sama. Tetapi dalam sisi infrastruktur memang ini menjadi perhatian kita bahwa pelaksanaan TKA terutama nanti ini tidak boleh ada sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan. Semuanya harus bisa menyelenggarakan TKA, baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Jadi terakreditasi atau tidak terakreditasi itu hanya dari nanti hasil sertifikat TKA. Bagi sekolah yang tidak terakreditasi tentunya tidak bisa menandatangani hasil TKA, tetapi kalau yang terakreditasi bisa. Kalau penyelenggaraan itu wajib, semua sekolah, baik yang tidak maupun yang terakreditasi. Berarti ini memang tidak bisa hanya diurus oleh Kemendikdasmen saja, Pak. Berarti ini harus ada keterlibatan lembaga lain termasuk pemerintah daerah dong, Pak? Betul sekali. Jadi sekarang kami sudah melakukan beberapa kali koordinasi pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan di dalam kolaborasi itu juga termasuk soal nanti ya. Kecuali untuk SMA, kalau SMA soalnya terpusat. Tapi kalau SD, SMP itu ada peran daerah. Karena kita ingin membangun ownership program ini dimiliki oleh semua. Karena itu menjadi salah satu pendorong TKA ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Berarti ada satu kata yang mahal nih kalau dalam kasus ini, namanya koordinasi. Ya kan Pak ya? Itu sangat penting tuh. Dan itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Betul. Biasanya begitu Pak, biasanya. Kalau antar instansi kan begitu Pak ya. Banyak miskomunikasi. Apalagi melibatkan pemerintah daerah. Iya. Dan gubernur, wali kota, bupatinya nggak peduli sama pendidikan. Wah makin berat aja tuh. Pedulinya sama urusan batu bara, tambang, dan sekitarnya. Semoga sih sekarang bupati-bupati dan wali kota di pemerintah daerah, maupun juga gubernur-gubernur ini lebih peduli concern sama pendidikan ya, yang sekarang-sekarang karena baru kemarin ada wali kota yang mecat kepala sekolah soalnya. Oh, tapi nggak jadi ya? Nggak jadi, Pak. Dan buru viral. Nah, kalau dari sisi siswa nih Pak, kan akan dilaksanakan 1 sampai 9 November ya. Ya, SMA untuk TK, ya SMA untuk di tingkat SMA. Kalau misalnya murid ya sekarang kan masih September, masih santai-santai. Biasanya kan kalau kita mau ujian banyak yang SKS ya, kebut semalam. Nah, tips apa nih Pak buat belajar, tips kilat yang bisa Bapak rekomendasikan untuk menghadapi TKA? Ya, pertama dari sisi pendaftaran ya. Pendaftaran itu terakhir 5 Oktober. Itu yang daftar pribadi atau daftar sekolah? Pribadi ya? Melalui sekolah ya. Melalui sekolah, oke, aman kalau gitu ya. 5 Oktober, jadi masih lama lah ya untuk daftar. Sekarang posisinya juga terus meningkat yang daftar. Dari sisi prinsip dari TKA ini kan tidak wajib ya. Dan hanya orang-orang yang siap yang akan mengikuti TKA. Jadi barangkali ketika mereka sudah clear daftar TKA, berarti mereka sudah mempersiapkan diri.
untuk mengikuti TKA. Dan kerangka asesmen yang sudah ditetapkan oleh kita, oleh kementerian, itu sudah diketahui oleh semua pihak, baik sekolah maupun mungkin muridnya juga. Jadi materi-materi yang nanti akan muncul di dalam TKA ini kerangka asesmennya sudah diketahui oleh masyarakat. Jadi barangkali para siswa juga sudah mempersiapkan diri untuk belajar dari sekarang terkait dengan pelaksanaan TKA. Jangan lupa ikut tryout-nya. Iya, tadi yang Ayo Coba TKA itu ya. Nah, ini kan Ikut simulasi platformnya Ayo Coba TKA. Itu mungkin ada, kadang kan anak-anak tuh suka miss gitu. Misalnya ada tips-tips pemakaian Ayo Coba TKA nggak, Pak? Kayak fitur-fitur rahasia yang, ternyata ini ada dan berguna gitu buat anak-anak. Semuanya sudah ada di situ. Dan juga dilengkapi oleh media-media lain. Ya, ada TikTok, ada Instagram, panduan itu sudah kami luncurkan. Iya, benar-benar. Ya, buat para influencer, sekali-sekali dong isi TikToknya itu soal pendidikan. Karena Pak di Cina katanya Pak, TikTok itu dipakai buat belajar Pak. Tapi di sini sekarang cuma udah di banyak kita aja dipakai buat begini-begini Pak. Sekarang udah banyak loh Mas. Gitu. Ya makanya makin banyak. Iya, makin banyak gitu. lah ya influencer Biar seperti itu. Anak-anak kita yang buka TikTok munculnya, bagaimana cara tes TKA? Kalau di sini Pak isinya begitu. Di Cina itu Pak, TikTok tuh dipakai emang buat belajar masak, belajar sekolah, akademik, bahasa Inggris, segala macam. Kalau di kita isinya nggak begitu. Tapi Mas Gap coba kalau buka live TikTok gitu ya, itu tuh kadang suka ada yang guru-guru nge-live, misalnya guru bahasa Inggris atau lagi ngajar, itu ada dosen. Kemarin aku lihat ada dosen ekonomi lagi ngajar, terus kayak kita jadi sambil dengerin juga, kita jadi sambil kuliah. Itu menurut aku juga jadi salah satu solusi. Guru-guru yang model gini nih Pak, yang mesti dikasih subsidi nih Pak. Biar mereka semangat, makin semangat gitu. Iya. Setuju nggak deh? Setuju ya? Kita minta. Pak, saya lupa dari nanya. Ini kan ada sekolah yang ada yang sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, ada yang sekolah di bawah Kementerian Agama. Nah, yang di bawah Kementerian Agama itu juga sama Pak, soalnya segala macam. Pesantren, boarding school itu sama. Sekolah yang madrasah ya. Ya, madrasah gitu sama. Ya, semua sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu terpusat ya. Jadi lebih artinya kalau pemerintah daerah kan masing-masing ya. Iya. Kemdagri itu masing-masing pemerintah daerah. Iya. Kalau Kemendag kan terpusat. Jadi lebih enak ya koordinasinya. Nanti semua madrasah juga mengikuti hal yang sama. Berarti kalau ada yang mau jadi ustadz gitu, ada pilihan agama juga ada Pak? Saya mau jadi ustadz nih gitu kan. Ustadz kan sekarang bagus kan. Iya, atau enggak kalau misalnya pengen jadi pendeta itu ada kan yang teologi gitu. Itu atau ada, pengen bisa bahasa Arab, berarti kan ada kan Pak? Kalau bahasa mata ada lengkap. pilihan gitu Lengkap ada. bahasa. Oke. Kan Bahasa Jepang, bahasa Prancis lengkap. Bisa ke sastra gitu juga bisa tuh ya, nyambung. iya, sastra ya. Berarti kalau dia pengen sastra, menguasai bahasa Korea, kan lagi ngetop sekarang kan, sastra Korea nih Pak. Ada mata pilihannya. Ada mata kuliah pilihannya Ada berarti pilihan ya. bahasa lengkap. Yang agama juga ada berarti Pak ya? Nah itu yang kita tidak bisa mengakomodir secara substansi agama ya. Tapi secara umumnya ada. Ada ya berarti ya. Luar biasa nih, berarti memang mengakomodir semua sih mengakomodir kataku semua ya. sih. Saya sih lebih logis ya kalau ini Pak. Kalau menurut saya Pak ya. Walaupun kita bukan di dunia pendidikan, cuman kita kan, saya punya anak yang sekarang dari SD, SMP, SMA, sekarang udah kuliah. Jadi saya ngalamin fase-fase yang kita lihat anak kita stres apa enggak gitu. Dan ketika anak saya masuk ke satu boarding ikut TKA, saya tanya gimana? Ini soalnya jauh lebih mudah buat dia. Karena dia bisa belajar dari banyak hal gitu. Dari banyak hal. Dari internet dia bisa belajar, bukan cuma dari buku ajar yang dia dapat, Pak. Kalau dari teman-teman di Daspen gimana? Melihatnya kayak begitu nggak? Sama. Artinya bahwa ketika
memang harus dibangun ya kepercayaan diri para murid ini. Sehingga mereka nanti ketika menghadapi tes apapun itu sudah secara psikologis sudah siap semuanya gitu. Jadi ketika nanti TKA juga demikian. Jadi mereka yang siap saja yang mengikuti TKA. Itu diharapkannya seperti itu. Oke. Nah, pesan Bapak nih untuk murid agar percaya diri dan semangat ikut TKA gimana, Pak? Ya, saya kira santai aja ya, karena ini tidak menentukan kelulusan. Nggak perlu ada doa bersama kan? Nggak perlu ada. Nggak apa-apa kalau doa kan. Kan UN dulu kan doa bersama Pak. Tengah malam. Kalau mereka selalu fokus pada mata pelajaran yang diikuti, saya kira tidak usah dibawa. Nggak usah dibawa stres ya. Yang penting tidur jangan malam-malam. Iya. Jangan kebanyakan scroll TikTok gitu. Istirahat yang cukup. Kalau dia belajar sesuai dengan normal di sekolah, kayaknya bisa ngerjain sih Pak. Betul. Dan orang tua juga percayakan saja pada anaknya, karena mereka kan sudah belajar dengan baik. Dan satu sangat wajar saya kira harus ada pengukuran hasil belajar ya. Oke. Pak, ini tanya dari saya nih Pak. Kan Bapak ini Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Mungkin banyak dari penonton kita yang belum tahu apa sih tupoksi dari BSKAP ini, Pak? Ya, badan ini memang sebentar lagi juga akan berubah ya. Tapi yang existing sekarang itu membawahi standar. Mutu berarti ya? Ya, berarti kan Undang-Undang 20 menyatakan ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, itu nanti tupoksinya ada di kita di dalam pembuatan standar. Kemudian juga kurikulum, ya kurikulum sudah pada tahu ya. Jadi kurikulum yang sekarang berkembang itu berada di bawah Beskap juga. Dan jangan lupa bahwa kurikulum sekarang masih berlaku ya, baik yang 13 maupun yang kurikulum merdeka itu masih berlaku. Sesuai dengan regulasi yang baru. Kemudian juga ada perbukuan, ya kita membawahi perbukuan. Jadi ada buku teks, ada buku non-teks. Itu semua kurasinya ada di kita. Kemudian kebijakan, standar dan kebijakan. Pusat standar kebijakan, pusat kurikulum, pusat perbukuan, pusat assessment. Nah, pusat assessment ini yang TKA ini. TKA ini. Dan juga assessment yang lain. Oke. Cukup ya, insightful sekali hari ini. Jadi flashback zaman-zaman sekolah. Kalau Mas Gaib, kalau zaman dulu ada TKA gimana? Kayaknya agak berat itu. Dulu milihnya zaman apa saya nih? UMPTN namanya. EBTA kali ya? EBTANAS. Oh, EBTANAS. Kalau itu masuk negeri. Saya itu EBTA dan EBTANAS. Iya. Pakai NEM. Pakai NEM. Iya, NEM juga saya juga NEM. Kalau zaman Bapak dulu, Pak? NEM saya. Oh, sama berarti. Tua sekali saya ini berarti. Aku juga NEM. Tapi aku UN. Namanya EBTA. Enggak kan? Udah ujian nasional. Nilai EBTANAS murni kan ya? Iya. NEM itu nilai EBTANAS murni. Kalau dulu tapi NEM apa ya? Nilai apa tuh Pak dulu? Saya nilai terakhir EBTANAS murni. Nilai EBTANAS murni. nilai EBTANAS Saya dari murni SMP ya? ke SMA pakai itu. Pakai NEM. Cuman mungkin beda jumlah mata kuliahnya Iya. aja. Dulu waktu saya 6 ya. 6 kalau salah. Bapak NEM-nya berapa dulu, Pak? NEM-nya berapa ya Saya dulu? 38 dulu, Pak. Saya 41. Wah, makanya jadi profesor. Yang penting diterima di negeri kan? Iya benar, yang penting keterima di negeri kalau saya juga gitu. Iya. Kamu negeri ya? Aku UI dulu. Ya, saya swasta lah. Sama, kalau nggak di negeri nggak kuliah saya juga. Oh gitu. Ya. Nggak punya duit. Emang beda dah kualitasnya. Saya swasta jadi wartawan, Pak. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Jadi panjang urusannya ini. Baik, makasih banyak Prof. Tony sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Sama-sama, Sangat terima insightful kasih sekali. nih atas nama kementerian. Mudah-mudahan TKA bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Dan juga bisa terus mempermudah akselerasi kualitas pendidikan kita. Ya. Amin. Nanti kalau pas 1 sampai 9 November kita liputan ya, Pak. Siap. Biar gaungnya biar lebih terasa lah gitu. Hari pertama TKA. Hari pertama TKA karena ini sesuatu yang harus memang disampaikan kepada publik gitu.
Betul. Saya yakin nanti begitu orang udah tahu dampaknya, tahun depan akan lebih banyak orang yang Betul. akan ikut. Iya. Gitu. Oke. Baiklah. Terima kasih, Pak. banyak Sama-sama. Bapak. Pak Tony, Terima kasih. tutup Indra. Tadi saya yang buka, saya tutup. Oke, pemirsa Bikin Terang, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Ya, saya Gai Portu Sigit. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.